ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulullah faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin wal hadirat, jamaah Aidil Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dari seluruh pelosok negeri, baik kita yang berada di desa maupun di kota, semuanya kaum muslim bergembira. Kegembiraan ini tidak kita sambut dengan perbuatan maksiat, tetapi kita sambut dengan perkataan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Orang-orang yang berada di tempat jauh, berada di perantauan, pada hari ini akan kembali kepada kampung halamannya. Mereka mengapa kembali kepada kampung halamannya? Bukannya sekadar untuk memakan daging kambing, daging sapi ataupun kerbau, tetapi untuk menyambung silaturahim, yang mana terutama bagi kita semuanya untuk selalu menjaga silaturahim ini, baik kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua kita, dan kepada orang-orang yang ada di desa kita. Terutama para ibu-ibu, jangan sampai saling menggunjing. Bapak-bapak juga jangan sampai menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Pada hari ini, jika orang tua kita masih hidup, ayah anda kita yang telah berkorban mengelepuh kulitnya berbakar panas matahari demi mencari nafkah, mencari sesuap nasi, mencari makanan yang halal untuk anak-anaknya. Ibunda kita yang mengandung kurang lebih 9 bulan 10 hari lamanya, mengandung dengan titik keringat yang luar biasa, bahkan melahirkan kita, mengantarkan kita di pintu gerbang kehidupan dunia ini. Mereka bertaruh nyawa. Jikalau pada hari ini mereka masih hidup, maka kembali dari sholat Idul Adha ini dapat kita cium tangan mereka, dapat kita peluk tubuh mereka, walaupun mereka telah tua renta, telah rapuh, tetapi masih dapat kita mempelai tangannya, masih dapat kita lihat mereka. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang orang yang telah meninggal, yang telah mendahului kita, tak dapat kita lihat ibunda kita, tak dapat kita peluk ayahanda kita. Hanya pusarannya saja yang dapat kita lihat, hanya untayan doa kita. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu, warhamha warhamhu, wa'afiha wa'afi'anhu. Dan mudah-mudahan doa kita disampaikan Allah kepada ibunda ayahanda kita yang telah mendahului kita. Oleh karena itu, begitu berat perjuangan mereka, di mana di waktu kecil, tiap malam tak dapat ayahanda dan ibunda kita tidur dengan gelapnya, dan kita menangis, bahkan mengganggu tidur mereka, sehingga apabila hari ini mereka masih hidup, balaslah kebaikan itu. Luar biasa rezeki yang Allah berikan bagi kita yang masih memiliki orang tua yang lengkap. Oleh karena itu, balas budilah kita kepada mereka. Bagaimana kita melakukannya? Yaitu dengan tentunya setidak-tidaknya memaafkan, meminta maaf kepada mereka, membahagiakan mereka di dunia ini, memberikan mereka pakaian yang indah, pakaian yang cukup membuat mereka berbahagia di hari ini, memberikan mereka makanan kesukaan mereka. Dan akan tetapi apabila di antara kita ayah anda dan ibunda yang telah mendahului kita, maka jangan lupa setiap sholat fardu, sholat sunnah, doakanlah orang tua kita. Jangan
kita lupa mendoakan orang tua kita. Dan jangan sampai pula kita yang masih hidup ini berbuat maksiat di atas dunia ini, karena apabila dahulu kala ayah dan ibu kita tak sempat mengajarkan agama kepada kita dengan baik dan lengkap, maka jangan sampai kita berbuat zalim di atas dunia ini, akan membuat keburukan bagi mereka yang ada di alam barzakh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terhitung sudah berapa kali kita melaksanakan sholat Idul Adha. Tak terhitung sudah berapa ekor kambing, berapa ekor sapi, berapa ekor kerbau yang tersembelih di hari-hari kurban ini. Hari-hari kurban mengingatkan kita kepada sosok Siti Hajar, seorang perempuan yang melahirkan anak, namun kemudian anak tersebut harus rela diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkannya seorang diri ke tempat yang sangat jauh. Nabi Ibrahim bercerita tentang hal itu di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yarshudun. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dia hormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Siti Hajar adalah seorang istri Nabi. Suaminya tak diragukan lagi keimanannya. Anaknya juga seorang Nabi, yaitu Ismail alaihissalam. Tetapi dia bukan perempuan biasa. Dia tidak menangis meneteskan air mata. Dia tidak mengangkat tangannya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mengapa engkau tidak menurunkan hujan? Tapi dia adalah perempuan yang tangguh. Dia naik ke Bukit Safa untuk mencari air. Tak ditemukan di Bukit Safa tersebut. Kemudian dia naik ke Bukit Arwa. Tentu juga tidak menemukan air. Apakah ia berputus asa dengan hal ini? Tidak, dia tidak berputus asa. Dia tidak sampai seperti dilakukan orang-orang dengan mudahnya membunuh dirinya. Mungkin jikalau kita yang berada di posisi itu sendirian di lembah yang sangat jauh, tak ada orang di situ, hanya dia dengan anak-anaknya saja, putus asa di saat itu. Mungkin jikalau ada dalam diri kita telah terjun ke bawah lembah bukit, bunuh diri kita mungkin bisa jadi, tetapi Ibunda Siti Hajar tak melakukannya. Ini mengajarkan kepada seluruh umat manusia yang hari ini bertakbir. Maka saat itu Hajar melihat mata air yang memancar dari tumit telapak kaki anaknya yang masih belia, yaitu Ismail alaihissalam, yang tak pandai, bahkan belum pandai sedikit pun berjalan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya. Hai Hajar, engkau berusaha naik ke Safa, engkau juga berlari ke Marwah, tapi kalau tidak kataku, maka tak akan terjadi. Oleh karena itu, apabila Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hal, maka dia hanya berkata jadi, maka jadilah sesuatu itu. Yasin ayat 82. Maka kun fayakunnya Allah itu pun terjadi. Air itu datang bukanlah dari tumit Hajar yang berjalan, bukanlah dari tumit yang sudah kokoh, tetapi datang air itu hanya dari tumit seorang bayi yang menangis, merengek, hanya digeserkannya saja ke pasir, maka memancarlah air hingga air di sini. Hingga hari ini air itu diminum oleh jutaan bahkan miliaran umat manusia, umat Islam yang datang dari berbagai penjuru negeri. Sampai hari ini orang berdoa sambil meneteskan air mata. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, beri aku ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'an, beri aku rezeki yang lapang, wasifan min kulli da'in, kesembuhan dari berbagai macam penyakit, wasaqamin dari berbagai macam prahara, birahmatika ya Allah.
mungkin kemarin telah melaksanakan tawaf ibadah. Mereka ada yang melaksanakan tawaf di samping Ka'bah. Selesai itu mereka akan melaksanakan sa'i. Sa'i bukan hanya berlari kecil saja. Sa'i bukan sekedar naik ke Bukit Safa, bukan sekedar naik Bukit Marwah, tetapi sa'i mengingatkan kita tentang perlunya usaha. Alhamdulillah, kurban kita yang kita lakukan semua adalah usaha kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kisah itu dilengketkan di leher binatang kurban, kita berkata, ini dari Engkau ya Allah, dan Engkau yang akan membalasnya ya Allah. Kita tidak pernah berkata, hai fakir miskin, ini adalah gajiku, ini adalah hasil keringatku, ini adalah usahaku. Tetapi kita sadari itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sifat-sifat kebidatangan itu disembelih dengan mengatakan Bismillah, dengan nama Allah, Wallahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Harta kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu, bagi yang berkecukupan, bagi yang punya harta yang cukup pada hari ini, daripada seperti baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya diambil dengan cara disembelih, apakah kita sanggup menyembelih anak kita, maka digantilah dengan seekor kambing. Maka hari ini bagi kita yang berkecukupan, maka laksanakanlah ibadah kurban tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah tidak minta nyawa Ibrahim, Allah tidak minta unta yang menjadi Ibrahim, karena Allah sudah tahu nyawanya pasti diberikan oleh Ibrahim. Tak ada nyawa yang telah ditunggu yang paling lama didambakan, yaitu seorang anak telah 86 tahun lamanya mereka menanti pada saat itu. Tapi pada hari itu Allah minta nyawa anaknya. Pada saat ini jika kita bandingkan dengan umat ini, akan sangat berat bagi kita untuk memberikan nyawa anak yang paling sangat kita sayangi. Bahkan anak yang telah ditunggu 86 tahun, anak laki-laki yang telah lama ditunggu, diminta oleh Allah. Jika kita pada saat ini diberi seperti itu, maka tersanggupkan kita. Maka ujian ini diganti dengan seekor kambing. Jikalau hanya sebongkah harta, hanya seunjuk harta, kita tak sanggup juga. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita diuji dengan salat berjamaah ke masjid, kita hadir. Banyak di antara kita diuji dengan tahajud tengah malam, kita siap. Diuji tangannya untuk datang bergotong royong membangun masjid, surau dan sholat, kita pun datang. Tapi ketika diuji kantongnya, diuji gaji dan pendapatannya, tidak gagal. Orang diuji dengan harta, manusia diuji dengan materi, sedangkan emas tentu diuji dengan mati. Kegagalan itu dikarenakan kita gagal dalam melawan setan yang selalu menggoda kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita lawan setan dengan terikat takbir. Ketika azan itu berangkat, kita ketahui setan lari berlarian. Ketika zikir, setan akan pergi. Maka jangan pernah putus asa, jangan sampai meninggalkan zikir dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat itu jangan terus berbisikkan kejahatan. Dia goda Ibrahim lulus. Dia goda Hajar pun lulus. Dia goda Ismail pun lulus. Setan akan tetap datang. Ayahnya lulus, istrinya lulus, anaknya belum lulus, jadi pun sebaliknya. Maka setan akan terdapat dari setiap aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 17 yang artinya, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Setan tidak akan pernah berputus asa untuk menggoda kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita tergoda oleh setan dan Allah. Selagi ruh masih di kandung badan, maka selagi itu setan akan selalu datang kepada kita. Sampai kapan? Sampai kita sadar mau, setan akan datang membawa air yang dingin, air yang sejuk. Dia menggoda kita. Hai manusia, katakanlah tidak Tuhan selain aku. Hai orang yang akan sakaratul maut, bersaksilah engkau tidak Tuhan selain aku. Tetapi datang saudara kita yang membisikkan ke telinga sebelah kanan kita kalimat la ilaha illallah,
boleh menjadikan itu. Kami jangan lupa ajarkan kepada anak kita kalimat la ilaha illallah, dan setidak-tidaknya ajarkan kepada anak kita untuk dapat menjadi imam sholat mayat kita nantinya. Kenapa? Doa anak yang soleh akan diterima dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk anak yang adik-adikku yang masih remaja-remaji, jadikanlah engkau anak-anak yang soleh dan solehah. Mengapa menjadi anak yang soleh dan solehah? Karena engkau akan tahu jawabannya nanti pada saat engkau telah bersuami, beristri, mempunyai anak. Di saat itulah engkau akan tahu mengapa ayah ibumu pada waktu dahulu menginginkan engkau menjadi orang yang soleh dan solehah. Kenapa? Akan perputaran hidup akan berganti silih berganti. Apabila saat ini kita menjadi orang yang laknat, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminum minuman keras, berjudi, berzina, ataupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, yaitu obat-obatan terlarang. Ingat, kita suatu saat akan memiliki anak, maka bisa jadi anak itu serupa dengan apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Maka jadikanlah kita orang-orang yang soleh di atas dunia ini, agar harapan kita, anak-anak kita dapat mencontoh ayah ibunya menjadi orang yang soleh dan solehah juga. Bahkan saat ini ada anak ustaz pun yang anak-anaknya tak soleh, ada anak-anak kiai pun yang anak-anaknya tak soleh. Mengapa? Mungkin itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan takdir itu dapat kita ubah dengan usaha kita, dapat kita ubah yaitu pandangan hidup anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Maka jangan lupa ajarkan mereka untuk sholat, ajarkan mereka sholat mayat pada saat ini yang sangat kita sedihkan. Pada saat orang tua yang meninggal dicari anak yang tak ada anaknya yang disuruh dapat imam, anak laki-lakinya ada padahal lagi mencicit ke sana kemari tak mampu menjadi imam sholat mayat ayah anda. Maka hal ini kami harapkan tak terulang kali. Oleh karena itu tidak ada hal yang dirahmati oleh Allah. Maka pada hari ini jadikanlah kita orang-orang yang menang, orang-orang yang dapat saling memaafkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan kepada daerah kita ini. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'ani wa bima fihi min ayat wa zikr hakim. Wa taqabbal wa minni tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اما بعد فقال تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله اوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى في ايات اخرى بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وقضي بيننا وبينهما بالخيرات وبخير ورحمه وانت خير راحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di saat ini kami hamba berkumpul bersimpuh di tempat yang mulia ini, ya Allah, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa kami dari sifat hasad dan dengki. Bersatukanlah
Engkau tenteramkan hatinya ya Allah. Yang sedih Engkau gembirakan hatinya ya Allah. Yang meminta tentu ya Allah, kami mohon Engkau kabulkan permintaan kami ya Rabbi. Ya Rabbi, ampunilah kami atas kehilapan dan dosa-dosa kami kepada anak-anak kami, kepada suami kami, kepada istri kami, kepada tetangga kami, kepada adik-adik kami. Karena kami, terutama para anak-anak kami, belum mampu mendidik dengan membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah yang mengetahui segala keburukan dan aib maksiat yang telah kami lakukan, ampunilah kami ya Allah. Seburuk apapun masa lalu kami, tutupilah aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, pelihara diri kami dari perbuatan maksiat ya Allah, dari harta yang haram ya Allah, dari makanan yang haram ya Allah, dari perbuatan yang haram ya Allah. Izinkanlah jasad kami ini ya Allah pulang kepadamu, menghadap kepadamu dalam keadaan suci ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kaya, sayangilah kami, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah yang sudah sangat lelah merawat dan mendidik kami ya Allah. Ampunilah setiap kata keras kami ya Allah yang kami ucapkan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah sikap tak peduli kami ya Allah atas mereka orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan untuk kami dapat berbakti kepada mereka ya Allah. Jangan kau ambil mereka ya Allah di saat kami belum sempat berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, lembutkanlah hati kami dan lembutkanlah hati kedua orang tua kami dan seluruh masyarakat kami, agar terutama orang tua kami ya Allah, agar ridho mereka mengantarkan kami kepada ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya Engkau telah mengambil mereka pada hari ini ya Allah, mereka telah tiada di sekitar kami ya Allah, maka harapan kami ya Allah, basuhlah mereka dengan kelembutan, ampunan dari rahmat-Mu ya Allah, serta pertemukanlah kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini adalah sejenak ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami yang hak tetap yang benar ya Allah, yang batil akan selamanya batil ya Allah. Hidupkanlah kami dalam keadaan beriman dan matikanlah kami dalam keadaan beriman ya Allah. Allahumma hadina bil iman wa nikmatil iman wa sunnatil iman wa rabbina jannata ma'tuman. Allahumma hadina bil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi suqil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.